Strategi licik Belanda yang menangkap Diponegoro. Tahukah kamu bahwa salah satu perang terbesar dalam sejarah Nusantara berawal dari sesuatu yang terlihat sepele? Tidak ada perebutan takhta atau tanah luas, melainkan hanya karena sebuah tiang panjang. Ya, tiang kecil ini dipasang Belanda di depan rumah Pangeran Diponegoro tanpa izin. Tapi, apa yang membuat Diponegoro begitu marah? Tiang itu bukan hanya simbol penjajahan, tapi juga penghinaan terhadap harga diri dan tanah leluhur. Yang lebih mengejutkan, dari sebuah tiang inilah, perang besar selama 5 tahun yang melibatkan ribuan rakyat Jawa pun dimulai. Dan tahukah kamu, perang ini bahkan hampir membuat Belanda bangkrut. Jadi, bagaimana semua ini berkembang menjadi konflik terbesar di Nusantara? Pangeran Diponegoro bukan bangsawan biasa. Ia adalah tokoh karismatik yang dikenal sebagai pemimpin spiritual sekaligus politis. Ketika Belanda terus memperluas kekuasaan mereka di Jawa, Diponegoro sudah lama menyimpan dendam. Namun, tiang itu adalah pemicu terakhir. Ia meninggalkan keraton, menyusun kekuatan, dan memulai perjuangan. Tapi ini bukan perang biasa. Diponegoro tahu ia tidak bisa menang hanya dengan kekuatan senjata. Ia memanfaatkan keyakinan rakyat bahwa dirinya adalah sosok raja adil, pemimpin yang diramalkan dalam naskah kuno Jawa. Dalam waktu singkat, ribuan rakyat Jawa bergabung dalam perlawanan. Tapi bagaimana caranya ia mampu menyatukan rakyat, bahkan yang berasal dari desa-desa terpencil? Strategi Diponegoro sangat cerdas. Ia memilih perang gerilya. Dengan cara ini, ia menyerang Belanda secara tiba-tiba, lalu menghilang di tengah hutan. Belanda kewalahan. Mereka kehilangan banyak logistik, pasukan, dan uang. Bahkan, perang ini membuat Belanda harus menghabiskan 25 juta gulden, setara dengan triliunan rupiah hari ini. Tapi Belanda tidak tinggal diam. Mereka mencoba merusak perjuangan Diponegoro dengan mengadu domba rakyat Jawa, bahkan memanfaatkan pengkhianat dari dalam lingkarannya sendiri. Lalu, siapa pengkhianat ini? Dan bagaimana mereka memengaruhi jalannya perang? Setelah bertahun-tahun melawan, Belanda akhirnya menggunakan cara yang paling licik. Mereka mengundang Diponegoro untuk berunding damai, tapi apa yang terjadi? Bukannya perundingan, Diponegoro malah ditangkap secara paksa pada tahun 1830. Ia diasingkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Tapi tunggu dulu. Apakah perang ini benar-benar sia-sia? Tidak sama sekali. Meski Diponegoro ditangkap, perjuangan ini membuka mata dunia bahwa rakyat Jawa tidak akan tunduk begitu saja. Bahkan, Belanda harus mengubah strategi kolonial mereka setelah perang ini berakhir. Tapi, apa sebenarnya warisan terbesar dari perang Diponegoro bagi bangsa Indonesia?